Apakah kita menyadari semakin hari bumi yang kita tempati semakin panas? Dan jika datang musim hujan banyak terjadi bencana banjir. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Lalu peran apa yang diambil oleh dunia pendidikan, terutamanya sekolah, untuk merespon perubahan tersebut? Dihimpun dari berbagai media massa menunjukkan bahwa panas di kota Semarang dapat mencapai 35 derajat Celcius dan jika musim penghujan, wilayah-wilayah seperti Genuk, Gayam Sari sering diterjang banjir. Bahkan, wilayah Gunung Pati waspada longsor. Hal itu tentu bukan hanya faktor alam, tetapi juga karena pola hidup manusia yang memandang alam hanya sebagai objek. Oleh karena itu, pendidikan atau dalam hal ini sekolah harus hadir dengan menyajikan isu-isu lingkungan masuk terintegrasi dalam muatan pembelajaran agar mencegah perubahan iklim. Saya Vika Rofiuddin Iza, guru di SD Negeri Nomor 1, percaya bahwa dunia pendidikan memiliki andil besar dalam mencegah perubahan iklim melalui pembelajaran yang terintegrasi dengan wawasan lingkungan. Bagaimana praktek pembelajaran yang saya lakukan? Mari kita simak video praktik baik ini. Setiap memulai pembelajaran, guru tidak lupa mengajak berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Setelah berdoa, guru mengecek kondisi kelas dan kelengkapan peserta didik. Jika ada sampah yang tergeletak di lantai, maka kelompok piket hari tersebut bertanggung jawab membersihkannya. Kegiatan dilanjutkan mereview keyakinan dan kesepakatan kelas, yang salah satu isinya hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan memakai sabun dan membawa perlengkapan makan atau minum pribadi. Setelah itu, guru memberikan pertanyaan pemantik yang bersinggungan dengan kondisi alam, sekalipun sedang pembelajaran bahasa. Saat masuk kegiatan inti, seringnya saya memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media, sehingga peserta didik akan peka dengan lingkungannya. Melalui kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar, peserta didik mulai paham bahwa di lingkungannya ada yang berubah, seperti bau sampah, panas matahari yang terlalu terik, atau sampah organik yang tidak terkelola, dan lain sebagainya. Melalui pemanfaatan perpustakaan, peminjaman Chromebook sekolah, dan berdiskusi dengan wali kelas, peserta didik mulai paham apa yang harus dilakukan. Akhirnya mereka melakukan aksi kecil di sekolah dengan membawa tempat makan dan minum pribadi untuk mengurangi sampah. Selain itu juga, dalam pembelajaran seni rupa, mereka memiliki ide membuat poster, di mana poster tersebut digunakan untuk media kampanye kepada kelas lain seperti kelas 1 dan 2. Bahkan, saat pembelajaran bahasa Indonesia dan pengenalan website dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, mereka mulai terpantik dengan yang namanya website. Akhirnya mereka memberikan wawasan tentang website sederhana yang dibuat melalui Canva. Saat pembelajaran pendidikan Pancasila, peserta didik mendesain website dari Canva untuk membuat informasi hak dan kewajiban yang bersinggungan dengan perubahan iklim dan aksi nyatanya. Hasil dari website tersebut mereka buat dalam bentuk QR code yang ditempel di parkiran tempat orang tua menjemput anaknya, sehingga orang tua yang menjemput ketika menunggu akan membuka website tersebut. Selain itu juga dibuat dalam bentuk aplikasi Android yang memudahkan orang lain belajar bagaimana merespon perubahan iklim. Belajar dengan Pak Vika tidak hanya belajar dalam kelas saja, namun juga diajak mengeksplorasi alam, baik secara langsung atau melalui ilustrasi gambar atau video, sehingga kami sadar ternyata kita perlu bergotong royong menjaga bumi sesuai peran kita masing-masing. Dari kegiatan yang saya lakukan, akhirnya memberikan dampak pengurangan sampah di sekolah, memberikan wawasan pengolahan sampah di rumah dengan dibuat menjadi kompos. Bahkan dari website yang dibuat tercetus aplikasi Android pelindung, pelajar lindungi lingkungan, yang dapat dimanfaatkan secara luas untuk mengetahui tentang keadaan bumi, bagaimana cara meresponnya, dan contoh-contoh aksi nyatanya. Itulah penting dan manfaatnya pembelajaran di kelas yang mengintegrasikan lingkungan hidup. Pak Vika sudah membuktikan bahwa anak-anak adalah pembelajar yang penuh ketika mereka terfasilitasi dan tertarik untuk melakukan suatu hal positif, maka akan cepat menangkapnya. Seperti halnya pesan
didik yang inisiatif membawa bekal tempat makan, mengamankan pilah sampah, dan diet plastik. Bahkan sampai dapat membuat website sederhana yang bermanfaat untuk orang tua peserta didik, serta tercetusnya aplikasi pelindung belajar peduli lingkungan. Itulah hal yang saya lakukan di SD Negeri Nomor Sawit 01 dalam upaya pendidikan lingkungan hidup. Hal ini dapat saya lakukan karena kerjasama yang solid dengan Bapak Ibu guru semuanya, dan sudah menjadi tanggung jawab saya karena selain beraktivitas mengajar, Saya juga tergabung dalam organisasi lingkungan yaitu Koalisi Pemuda Hijau Indonesia KOPHI Jawa Tengah dan World Clean Up Day Kota Semarang, di mana kegiatannya seperti penanaman mangrove, bersih sampah di sungai atau pantai, dan kegiatan lingkungan lainnya. kebiasaan yang saya lakukan tersebut semoga menjadi alternatif positif untuk peserta didik dan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Karena bumi kita hanya satu, jika kita tidak menjaga dari sekarang, mau kapan lagi? Jika bukan kita, mau siapa lagi? Kita manusia beraktivitas pasti mempunyai cerita, maka bumi juga sebenarnya mempunyai rasa. Mari kita jaga bumi ini bersama agar tetap lestari.